nama nyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kalian take down. Miss Uni lagi live. Kenapa, Dok? Mbak, sebenarnya apa itu salah nggak sih, salah aku sama ibuku? Kamu pakai handfree apa, Dok? Hmm, Suaranya mantul, Dok. iya Mbak. Jangan pakai handfree, deh. Suaranya mantul keluar, Dok. Oke, gimana, sayang? Halo Gini lebih jelas. Kenapa, sayang? Mbak, kan ibuku nikah lagi kan. Ibumu nikah lagi, kenapa? Selama Terus? ini udah 7 tahun sih. Terus? Sama suami barunya itu kayak gimana ya Mbak ya? Kayak bertengkar terus gitu loh, tapi nggak pernah ngomong sama saya. Nah, jengkel-jengkelnya tuh waktu kemarin, Mbak. Aku beliin adikku buat sepeda buat sekolah. Ternyata udah digadein dari bulan 6 sampai hari ini. Itu nggak ditebus, Mbak. Malah dia tuh mah pulang ke rumah anaknya. Nah, sedangkan saya yo marah tuh ya, Mbak ya. Yang beli sepeda lu saya buat adik saya sekolah. Saya takutnya dia sekolah di tengah jalan ada orang yang ambil sepedanya adik saya, terus adik saya gimana Mbak? Ya nggak? Mm-mm. Sampai saat ini tuh apa nggak ditebus, ditanyain di mana tempat bedanya juga nggak dikasih tahu, malah 4 hari nggak pulang, ibu saya nggak tidur, saya jengkel tuh ya Mbak ya. Kamu Nah, jengkel sama habis siapa? itu Kamu jeng semalam itu pulang, Sebentar, kamu jengkelnya adik sama saya ibumu ngomong apa sama adikmu? waktu itu katanya mau cerai. Ya saya sebagai anak udah saking jengkelnya ya Mbak ya, nggak masalah itu doang. Mm-mm, mm-mm. Terus dia tuh balik lagi ke ibu saya malah maafin. Saya memblokir, saya nggak mau hubungan sama keluarga, itu salah apa enggak sih ya Mbak ya? eh Salah atau nggak salah ya? Karena jengkel mungkin kamu ingin menenangkan diri kan? Bener nggak? Mm-mm. Ya, salah nggak salah kamu ingin menenangkan diri ya boleh. Tapi jangan sampai tidak memberikan kabar sama sekali karena mungkin ibumu juga khawatir. Ya kamu bilang sama ibu, wis gak usah nyari aku dulu. 1 bulan 2 bulan ini aku cek rodok pegel bu, saya masih emosi. Jadi jadi boleh kamu jengkel tapi namanya ibu. Saya takutnya nih, saya takutnya posisi kamu marah, posisi kamu tidak komunikasi sama ibumu, tiba-tiba ajal menjemput. Benar nggak? Bukan di kamu atau bukan di ibumu, kita nggak tahu. Maka penyesalanmu seumur hidup. Ngerti nggak? Jadi yang gadein itu adalah suaminya ibumu, Bapak tiri. bapak tiri. Mm-mm. Terus sekarang uangnya sudah habis, balik lagi sama ibumu, terus ibumu memaafkan. Mm-mm. Ya, kan mungkin ibumu punya alasan-alasan tertentu untuk menerima bapakmu lagi. Ya, coba sekali lagi loh. Berarti sepeda motornya itu nggak digadein, dok. Mungkin dijual, dok. Kalau digadein kan kena ditebus, toh. Dijual kan nggak mungkin ditebus. Enggak Mbak, Gimana? digadein. Sepedanya tuh masih dipakai adik saya sekolah. Saya takutnya tuh kalau di tengah jalan ada orang ngambil gitu loh. Soalnya sampai sekarang tuh BPKB-nya nggak ditebus. BPKB-nya digadein gitu, ta? Iya, Oke, terus nebusnya berapa? Harus bayar berapa katanya? Tahu nggak? dia tuh nggak ngomong Mbak, digadein gimana tuh nggak ngomong. Lah kok tahu le digadein, dok? Ibuku yang ngomong Mbak, BPKB-nya nggak ada. Kan yang salah bukan ibumu, dok. Kan pasangan ibumu. Kan Ya nggak. tapi saya jengkel banget Mbak. Kadang-kadang ibu ini piye toh kok gak belani anaknya malah belani lanangane iki piye toh? Saya juga nggak paham. Demi lah emangnya kamu nggak kirim buat ibumu buat makan-makan seharinya toh, dok? Kirim terus Mbak. Kirim terus sebenarnya. Orang suaminya punya duit aja, anaknya yang minta kok.
Anaknya itu selalu bilang mau utang gitu. Tapi saya kan nggak mau ngasih, itu kan akan duit saya toh. Tapi Oh, dia tuh selalu marahin bapaknya itu, akhirnya ribut. oh, lah kok anaknya gak mandiri ngono? Padahal mereka tuh udah tua loh Mbak, udah berkeluarga semua. Tapi masih mengharapkan dari bapaknya juga, gitu. Iya, Kok kan? sedangkan saya yang biayai adik saya sekolah, kasih makan buat ibu saya. Dia tuh cuman masuk rumah aja gitu loh Mbak. Tinggal di rumahmu, Saya nggak ngapa, nggak gimana-gimana. tinggal di rumahmu. Iya, Aduh, rumah ya juga saya yang bangun. Ya aduh. nggak gimana-gimana, tapi masih kayak gitu. Oh, intinya adalah ibumu menikah dengan duda punya anak. Anaknya umur Mm-mm. berapa? Anaknya siapa? Anak bapak itu Heeh. udah tua Mbak ya, sekitar 40-an, 30-an gitu. Ah, sudah menikah, sudah punya anak. Udah, Loh, loh, loh. Loh, loh, loh. tapi masih mengharap bapak Satu rumah sama ibumu. Enggak, beda. Oh, beda. Tapi selalu meminta-minta Hmm. sama bapaknya gitu dah. Iya, Wah, kalau nggak punya duit itu, utanglah gitu. Utanglah di bojomu itu kan anaknya di luar negeri gitu. loh, 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 loh. Kok iso njagakne ngono ya ora oleh no. Lah iya makanya aku selalu marahin ibuku Mbak. Ya, ya udah untuk sementara ini nih, tapi jangan sampai memblokir lah. Ya cuman kasih kabar aku repot Bu, ene opo. Ya udah itu aja. Kalau kamu merasa toksit ya untuk sementara kamu katakan sama ibumu, kamu ingin menenangkan diri loh. Ngerti nggak? Soalnya takutnya nih ada sesuatu yang tidak diinginkan, kamu nggak dikasih tahu sayang. Ngerti nggak? Itu dilema rumah tangga ya, Dok ya. Tuh, kamu masih single. Masih Mbak, tahun depan mau pulang. Oke. Orang dikasih uang buat bangun rumah aja. Nggak bener Mbak. Jadi kamu merasa capek karena uangmu tidak dimanfaatkan dengan baik seperti itu? Iya, Kamu kerja sudah berapa lama, sayang? 10 tahun Mbak. 10 tahun kamu merantau. Iya, Dan kamu merasa capek karena hasilnya bukan kamu yang menikmati. Terus sertifikat rumahnya atas namamu, bapak ibumu atau siapa, sayang? kalau rumah itu apa saya Mbak. Oke, sertifikatnya ada nggak, sayang? Ya, Ada ya, tapi di rumah. di rumah. Makanya itu loh Mbak, aku takut. Kalau misalnya gimana-gimana, itu digadein gimana, sepeda motor aja digadein, nggak ngomong. Lek, bisa dibilang nih, maaf ya. Bisa dibilang kamu dimanfaatkan oleh bapak tirimu, Dok. Canggih Mbak. Lo ngapain ibu mau nikah lagi? Hai, wong sandang pangan Padahal wis mereka tuh udah 7 tahun loh Mbak. sudah Baru tujuh tahu tahun, ini aku tuh kayak gitu. sudah tujuh Soalnya tahun orang tua nggak bersama. pernah ngomong. Sudah 7 tahun bersama, tapi baru kali ini kamu tahu tentang keadaannya. Mm-mm. Awalnya tuh waktu bangun rumah itu Mbak, Hmm. kok nggak sesuai gitu. Aku ngasih, maaf ya Mbak ya, Hmm. 200 juta buat Hmm. bangun rumah. Aku kan pengen pulang nanti, udah jadi rumahnya. Betul, betul, betul. Terus Ternyata jadinya kayak gitu-gitu doang Mbak. Belum, belum nggak sesuai ekspektasi gitu loh Mbak. kamu sudah kirim 200 Cuman, juta, tapi tidak sesuai dengan harapanmu. iya, cuman rumah apa tuh?
Jadi udah nggak diapa-apain. Nggak dilepo, Itu nggak bangunannya di kecil loh. kayak apa-apa gitu, nggak ada apa-apanya sama sekali. Enggak, Mungkin rumahnya besar sekali, Dok. enggak Mbak, rumahku kecil, minimalis. Tapi belum diapa-apain. Mm-mm. Masih tembok merah itu loh Mbak. Duh, lah rumah kecil 200 juta kan ya harusnya cukup toh. Apalagi di kampung Ya kan. makanya itu Mbak, dari situ awalnya. Aku curiga udah. Berarti uangnya tidak semuanya buat bangun rumah. Itu nggak ngerti buat apa gitu maksud kamu. Mm-mm. Lelek kamu pulang tidak sesuai dengan ekspektasimu, terus tiba-tiba kamu pulang terus piye, Dok? Ya piye meneh Mbak? Berangkat mana lain kamu? Hah? Kamu Ya berangkat mana Allah lah? Mbak. Ya, iso mikir San. Lek kamu punya pasangan nggak sayang? Kalau tabungan ada sih Mbak. Pasangan, bukan tabungan, pasangan. Pasangan ada. Sudah menikah belum? Belum, aku mau tahun depan Mbak. Mau nikah sama dia. Oh, makanya kamu pulang ini mau menikah sama dia. Ya udah lo, nggak apa-apa lo. Nah, kenapa saat kamu punya pasangan mungkin itu lebih beda lagi, Dok. Yang ngontrol kamu akhirnya kan suamimu. Ngerti nggak? Aku udah lama gak punya bapak Mbak. Itu kenapa malah kayak gitu? Aku tuh kasihan sama ibuku sebenarnya. Tapi kenapa dia tuh kayak gitu? Aku tahu karena kamu tidak memiliki bapak, jadi kamu sebenarnya menginginkan ibumu bahagia dengan laki-laki tersebut. Benar nggak? Ya Mbak. Tapi karena suaminya nggak jelas gitu, jadinya kamu kecewa banget gitu. Mm-mm. Tapi uang ibumu cinta, Dok, mau gimana lagi? Apa yang bisa kamu lakukan? Gini aja, wes. Kamu pulang ini nikah aja dulu. Mungkin dengan nikah itu membuat kamu lebih tenang lagi, sayang. Ya, kan kamu bisa kirim uang, terus memperbaiki rumah, toh. Laki-laki yang kamu nikahin ini, kamu sudah kenal lama atau seperti apa? Udah Mbak, udah pacaran 6 tahun. Udah pacaran 6 tahun. Sekarang ini sebenarnya hatimu capek loh, Dok. Bener nggak? Boleh nggak saya ngomong kayak gitu? Mm-mm. Kamu tuh merasa capek, lelah, dan merasa nggak ada hasilnya gitu loh. Dari pengorbananmu itu kamu kesel banget, sudah melakukan yang terbaik, atasnya sepeda motornya digadekno, bener nggak? Ini dari bulan 6 loh Mbak, tahun lalu. Ya ya, sudah hampir 8 bulan, 8 bulanan ya. Mm-mm. Dan digadein berapa, manahnya berapa kan kamu juga nggak tahu. Makanya kamu merasa sangat kecewa dan kesal sekali, bener nggak? Mm-mm. Ya udah, ini kamu pulang. Bulan berapa kamu pulang, sayang? Aku paling puasa Mbak. Sebentar lagi ini pulang. Enggak nunggu puasa tahun depan. Oh, puasa tahun depan, oke. Puasa tahun depan terus menikah. Insya Allah iya Mbak. Oke. Miss Juni secara pribadi nggak bisa melakukan apa-apa karena bagaimanapun itu adalah ibumu. Saya tidak setuju jika kamu membenci ibumu, apalagi ngeblok ibumu. Yang bisa kamu katakan adalah kamu ingin menenangkan diri dan stop, jangan kirim uang, jangan over lagi. Jika kamu tidak kirim Iya. uang, apakah ini bisa dilihat tuh. Apakah tanahmu akan digadaikan atau rumahmu akan digadaikan itu akan kelihatan. Ngerti nggak? Jadi stop, jangan Mm-mm. kirim uang dulu. Setidaknya kalau mereka berani berani menggadaikan sesuatu lagi punya, kamu sendiri tahu apa yang harus kamu lakukan. Ngerti nggak? Mm-mm. Karena yang saya tahu seorang ibu itu tidak akan membunuh anaknya. Seorang ibu itu tidak akan menyakiti anaknya.
Iya Mbak Yuni. Jika dia sudah si laki-laki ini benar-benar mentok, mungkin ibumu sendiri yang akan ambil keputusan. Jadi untuk sementara saya rasa jangan kirim uang dulu, itu aja sih. Karena ternyata di luar sana itu banyak banyak orang tua juga memanfaatkan anak-anaknya. Banyak orang tua hura-hura ya saat anaknya keluar negeri disuruh dimintain dibuatin rumah, malah dibuat yang lainnya. Jadi kamu itu capek hati, Dok. Jadi terasa sangat baperan sekali, terasa sangat mudah emosi. Itu karena kerasa kecapek kamu yang hinggap dalam pikiranmu membuat kamu sangat sensitif. Benar nggak? Mm-mm. Iya, karena ternyata tidak hanya kamu satu orang, sayang. Ternyata teman-temanmu sekarang aja komen, mereka pernah merasakan hal yang sama dengan kamu. Karena itu saya selalu bilang, jika kita merantau dan keluarga yang di rumah itu tidak bisa memanage uang, maka kita kita itu akan hancur, capek, luluh, luluh lelah gitu loh, Nduk. Jadi kita itu tidak pernah diajarin untuk kita cuma disuruh cari uang, tapi kita tidak diajarin bagaimana memanage uang, bener nggak? Bagaimana mengatur Mm-mm. keuangan. Ini ini kita diajarin untuk cari uang. Kita itu diajarin untuk bekerja, tapi kita tidak diajarin bagaimana setelah bekerja uang itu dibuat apa. Kita nggak diajarin seperti itu. Dan sekarang ada Mm-mm. dunia-dunia investasi, ada dunia-dunia yang arisan bodong, semuanya serba bodong. Itu karena kita tidak diajari untuk memanage keuangan. Begitu juga dengan orang tua kita yang tidak tahu juga tentang memanage keuangan. Maka dari itu, kadang-kadang kita tidak bisa melakukan apa-apa. Benar nggak sih? Mm-mm. Kayak ibumu sekarang kan nggak tahu memanage uang itu seperti apa baiknya dan bagaimana. Benar nggak? Ibumu Mm-mm. kan nggak ngerti. Malah ibu dikendalikan oleh bapakmu. Ibumu kan dikendalikan oleh bapak tirimu kan? Mm-mm. Ya, yang bisa kamu lakukan adalah mencoba untuk tidak mengirimin uang. Apa yang akan bisa mereka lakukan? Paham nggak, Dok? Oke Mbak Yuni. Jadi, kamu memanage dirimu sendiri. Kamu tidak bisa mengatur orang lain. Kamu tidak bisa merencanakan kehidupan orang lain. Tapi kamu bisa mengatur dan merencanakan hidup kamu sendiri. Ngerti? Oke. Jangan berpikiran yang aneh-aneh juga. Bagaimanapun itu adalah ibumu. Karena saya tidak ingin kamu menyesal kehilangan orang yang paling kamu sayangi dengan cara kamu memblokir mereka. Ngerti? Oke Mbak Yuni. Ini Budi Saputra mengatakan bahwa dia mengalami hal yang sama dengan kamu. Jadi sebenarnya banyak orang mengalami hal yang sama. Ya kalau kamu ingin menenangkan diri yang ngomong Bu, sepurane aku saiki gak kuat. Mikir sampean coba golek aku dikit engko golek ana aku lek aku pas ono perlune. Iya Mbak Yuni. Makasih ya Mbak Iya, Yuni. sukses selalu ya sayang ya. Aku doakan kalau kamu sudah menikah, rumah tanggamu bahagia selalu. Amin. Heeh. Dan suamimu adalah laki-laki yang tepat bisa menjadi imam. Amin Mbak Yuni. Terima kasih ya sayangnya. Makasih Nanti banyak kasih ya kabar Mbak ya ya. sayangnya. Iya Mbak. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ternyata tidak satu orang saja yang merasakan hal seperti ini ya. Banyak sekali teman-teman kita merasa bahwa sangat-sangat sengsara, sangat sedih karena mereka sendiri. Mereka merasa bahwa mereka tidak memiliki siapa-siapa dan tidak memiliki apa-apa. Walaupun mereka bersama keluarga, tapi mereka seolah-olah tidak ada artinya. Jadi, jadi sangat menyedihkan sekali ya. Teman-teman kita merantau di luar negeri itu kebanyakan dari mereka adalah terluka. Kalian tuh kebanyakan terluka dan kecewa. Kalian tuh nggak ngerti harus seperti apa dan berbuat apa. Sedih banget ya dengerinnya ya. Jadi bingung ya itu kalau curhatan tentang